Alkisah, pada dahulu kala di sebuah desa yang asri hiduplah sepasang orang tua dan seorang anak perempuannya. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Meskipun dia tidak memiliki paras yang cantik, namun Bawang Putih memiliki hati dan sikap yang sangat baik. Bawang Putih lahir dari keluarga yang bahagia. Ayahnya adalah seorang pedagang. Namun, suatu hari, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun sangat berduka, begitu pula dengan ayahnya. Ayah, mengapa ibu pergi meninggalkan begitu cepat? Memang sudah takdirnya, nak. Kamu harus tabah ya. Tapi mengapa begitu cepat ya? Aku sama siapa sekarang kalau sudah tidak ada ibu? Sudahlah, anakku. Yang sudah biarkan sudah. Kamu masih mempunyai ayah yang akan selalu menjagamu. Di desa yang asri itu pula, tinggallah seorang janda dengan anak gadisnya bernama Bawang Merah dan Bawang Bombay. Sejak ibu Bawang Putih meninggal dunia, ibu Bawang Merah pun sering berkunjung ke rumah Bawang Putih dan membantu Bawang Putih membereskan rumahnya. Bawang Putih, ini ada sedikit makanan untuk kamu dan ayahmu ya. Waduh, kerapot-rapot Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Jangan sungkan sama ibu kalau butuh bantuan ya. Ya sudah, ibu pamit pulang dulu. Terima kasih ya, Bu, sudah mau direpotkan. Salam buat Bawang Merah dan Bawang Bombay. Gak apa-apa mas, tidak perlu sungkan. Ya mas, dan saya sampaikan salamnya. Karena merasa Bawang Putih butuh peran seorang ibu, sang ayah pun berpikir bahwa mungkin lebih baik jika ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Bawang Putih, sepertinya kamu butuh peran seorang ibu. Ayah khawatir jika ayah sudah tiada, nanti siapa yang merawatmu? Aku sudah begitu percaya dengan keputusan ayah. Aku cuma akan mematuhi saja. Lagi pula, ibu Bawang Merah juga sangat baik kepadaku. Baiklah, jika kamu menyetujuinya, terima kasih ya, nak. Akhirnya, mereka pun menikah. Ibu tiri dan sang anak tinggal satu atap dengan Bawang Putih dan sang ayah. Di awal pernikahan tersebut, ibu Bawang Merah tampak selalu baik hati kepada Bawang Putih. Hingga pada suatu hari, sang ayah pun mengalami sakit keras hingga akhirnya meninggal dunia. Kehidupan Bawang Putih pun sontak berubah. Di pagi hari, seperti biasa, Bawang Putih sudah bangun lebih awal untuk siap-siap melakukan segala aktivitasnya dalam membersihkan rumah. Bawang Putih, tolong cucikan bajuku. Sekalian cucikan bajuku juga ya. Habis cuci baju, jangan lupa beres-beres rumah dan masak untuk makan siang. Bawang Putih pun pergi ke sungai untuk mencuci baju. Ketika sedang mencuci, ada seorang perempuan yang mengajak Bawang Putih mengobrol. Hei Bawang Putih,
Mengapa mukamu murus sekali? Apakah kamu ada masalah? Tidak apa-apa, aku hanya kehilangan saja. Tidak apa-apa, Bawang Putih. Kalau ada masalah, ceritakan saja padaku. Baiklah. Jadi selama ini, ibu tiriku selalu pilih kasih dan lebih menyayangi saudaraku, bawang merah dan bawang bombay. Aku selalu dimarahi dan disuruh-suruh, sedangkan mereka selalu berfoya-foya. Ya ampun, kenapa kamu tidak melawan mereka, Putih? Aku tidak bisa. Kasihan sekali kamu, Bawang Putih. Ya sudah, aku pulang duluan ya. Bawang Putih terlalu asik dengan obrolannya, sampai-sampai baju milik sang ibu sudah terbawa arus air. Oh my god, baju terbawa arus. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tidak bisa kehilangannya. Bawang Putih pun menyusuri setiap sisi sungai untuk menemukan keberadaan baju ibu tirinya itu. Namun, Bawang Putih tidak berhasil menemukan baju sang ibu. Sesampainya di rumah, Maaf ibu, aku kehilangan salah satu baju ibu saat mencuci di sungai tadi. Apa? Ceroboh. Ibu tidak mau tahu ya. Pokoknya kamu harus mencari baju itu dan jangan berani pulang ke rumah kalau kamu belum menemukannya. Ngerti? dengan bersedih, Bawang Putih pun terpaksa menuruti perintah ibu tirinya. Dia kembali menyusuri sungai tempat ia mencuci tadi. Baiklah, aku akan mencari dengan sekuat tenaga. Aku tidak akan menyerah sampai aku menemukannya. Namun, pencarian bawang putih tersebut pun belum berhasil. Permisi. Iya nak, siapa kamu? Saya Bawang Putih, Nek. Saya datang kemari ingin menanyakan, apakah Nenek ada melihat baju ibu saya yang hanya sungai? Baju berwarna merah ya, Nak? Iya, tadi Nenek melihat baju itu tersangkut di depan rumahku. Sayang, padahal aku sangat menyukai baju itu. Tapi baiklah, aku akan mengembalikan kepadamu dengan syarat kamu harus menemaniku di sini selama beberapa hari. Bagaimana? Baiklah, Nek. Saya akan menemani Nenek dan tinggal di sini selama beberapa hari. Tidak terasa, Bawang Putih sudah menginap di rumah nenek selama seminggu. Menginap seminggu, kamu di sini. Untuk itu, sesuai janjiku, kau boleh membawa kembali baju ini pulang ke rumah. Dan satu lagi, kamu juga boleh membawa salah satu dari labu kuning ini sebagai hadiah. Tak usah repot-repot, Nek. Ayolah dong. Ayolah, Putih, tidak apa. Ya sudah, Nek. Putih memilih yang kecil saja. Kenapa kamu memilih buah yang kecil, Nak? Tidak apa-apa, Nek. Saya takut tidak kuat jika harus membawa yang besar. Baiklah kalau begitu. Bawang Putih pun pulang ke rumah sambil membawa baju dan buah labu kuning. Sesampainya di rumah, Bawang Putih pun membelah buah labu pemberian sang wanita tua. Hah? Bagaimana bisa buah labu ini berisi emas dan perhiasan? Hah? Bagaimana bisa mendapatkan emas dan perhiasan dari labu tersebut? Iya, bagaimana bisa kamu mendapatkan labu itu? Cepat ceritakan pada kami. Aku mendapatkan labu ini dari nenek tua yang membantuku menemukan baju ibu yang hanyut. Baiklah kalau begitu, Bawang Bombay, besok kamu harus mencari nenek tua itu. Baik, Bu. Keesokan harinya, Bawang Bombay pun menghanyutkan bajunya ke sungai dan mencari keberadaan nenek tersebut. Aduh, di mana rumah nenek itu ya? Permisi, apa kalian tahu rumah nenek pemilik labu berisi emas? Hah? Labu berisi emas? Mana mungkin ada?
Tapi itu nyata. Tetapi ada kan nenek yang menanam banyak labu. Oh ada kok, tinggal lurus saja. Terima kasih. Ketika sampai di rumah yang dituju, Bang Bombay bukan menemukan seorang wanita tua, tetapi pria tua. Harusnya wanita tua dong. Kok malah pria tua? Ya sudahlah. Apakah kek melihat ada bajuku berwarna hitam yang hanyut di sungai ini? Kakek tahu, tapi kamu harus menginap di sini selama seminggu. Kalau ingin kakek mengembalikannya. Baiklah kek, akan ditemani kakek selama seminggu. Selama seminggu, Bang Bombay menginap di rumah sang kakek hanya dengan bermalas-malasan. Akhirnya, setelah seminggu lamanya, sang kakek memperbolehkan Bang Bombay untuk pulang. Bukankah seharusnya kakek memberiku labu sebagai hadiah karena menemanimu selama seminggu? Ya sudah, silakan kamu memilih salah satu dari labu ini. Akhirnya kau pulang juga. Mana labu yang dikasih nenek tua itu? Ini Bu, aku pilihan besar supaya kita dapat lebih banyak dari bawang putih. Kira-kira berapa banyak emas yang ada di dalam labu ini? Mereka bertiga sangat bersemangat untuk membuka buah labu itu. Namun, bukannya berisi emas dan perhiasan yang lebih banyak, labu berukuran besar yang dipilih oleh Bang Bombay ternyata berisikan ular-ular berbisa. Apa-apaan ini? Kenapa isi labu ini bukan emas dan perhiasan, melainkan ular? Ular-ular berbisa itu pun merambat ke seluruh tubuh mereka. Karena mendengar suara berisik, Bawang Putih pun menghampiri mereka dan berkata, Ada apa ini Ibu Merah dan Bombay? Bawang Putih, maafkan ibu sudah jahat sama kamu. Iya, bawang putih, maafkan aku juga ya. Aku juga Bawang Putih, aku merasa iri karena kamu mendapatkan labu berisi emas. Iya, tidak apa-apa Ibu Merah dan Bawang Bombay. Aku sudah memaafkan kalian sejak lama. setelah Bawang Putih memaafkan mereka, ular-ular itu pun pergi. Terima kasih ya Bawang Putih, sudah menyelamatkan kami dan memaafkan ibu dan kakak kamu dari serangan ular. Iya, terima kasih Bawang Putih sudah menyelamatkan aku dan ibu. Terima kasih bawang putih. Ibu janji nggak akan bersikap buruk ke kamu lagi. Aku juga janji gak akan jahatin kamu lagi. Aku juga. Sama-sama Ibu, Bawang Merah, Bawang Bombay. Saatnya sudah